negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, berdoa dulu. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, ini adalah kegiatan pembelajaran yang nanti kalian akan mendapatkan materi yang baru. Nah, sebelumnya Bu Novi ingin mengetahui bagaimana sih perasaan kalian saat ini. Kemudian di sini ada stiker emoji. Jadi masing-masing emoji ini mewakili perasaan kalian hari ini. Silakan kalian pilih, ya. Kemudian kalian tempelkan. Yuk, silakan. Ya. Di sini nanti kalian. Oke, baik. Perasaannya happy, ya, happy, senang, kemudian tidak ada yang sedih ya, tidak ada yang sedih, tidak ada yang marah ya, tidak. Karena kalian perasaannya semuanya senang, ya, Bu Novi ingin kalian bernyanyi sebentar. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, aplaus untuk kita. Baik, anak-anak, kalian sudah Bu Novi minta untuk membaca ya, membaca buku paket dan juga membaca wacana atau artikel. Ya, sekarang Bu Novi ingin mengetahui kesiapan kalian, ya, kesiapan kalian dalam belajar saat ini dengan kalian menuliskan di sini, ya, menuliskan di kertas ini. Ya, baik. Ini Bu Novi berikan LK, kemudian kalian jawab pertanyaannya. Setelah itu kalian nanti akan memutar jawaban dan dikoreksi dan diberi tambahan oleh kelompok lain. Sekarang kita pilih ketua kelompoknya dulu ya. Ya, silakan angkat tangan kalian. Hitungan ketiga kalian tunjuk anggota kelompok yang menurut kalian itu mampu menjadi ketua. 1, 2, 3. Siapa ketua? Siapa? Yogi. Ini? Jaira. Ini? Asa. Oke. Kalau kalian perhatikan di masing-masing LK itu kalian akan menemukan tabel. Ya. Tabel itu adalah tabel strategi membaca masalah solusi. Untuk memudahkan kalian mencari masalah yang ada di dalam artikel itu, kemudian apa solusinya. Indonesia sebesar sebesar untuk mengerti infrastruktur untuk Oke, silakan. Pertanyaannya apa? Jawaban kalian apa tambahnya? Pertanyaan nomor 3. Mengapa batik merupakan produk unggulan Indonesia? Jawaban saya sebagai peluang untuk meraih keunggulan mutlak. Tambahan jawaban dari kelompok 1. Karena batik memiliki nilai seni tinggi
menjadi budaya Indonesia. Oke, nomor 2. Jelaskan teori perdagangan yang dikemukakan oleh Adam Smith. Jawabannya, perdagangan antar dua negara terhadap dua jenis barang akan terjadi jika masing-masing negara mempunyai kekuatan dalam memproduksi barang tertentu. Ya, nomor 4. Uraikan pengaruh keunggulan ekonomi dalam bidang transportasi. Jawabannya, untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, dengan tersedianya sarana tersebut berpengaruh sangat penting dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi penduduk. Ada punya jawaban lain ini untuk yang nomor 4? Oke. Yaitu mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Kalau lebih sama ya? Iya, intinya sama, cuman ini di komentar sama kelompok. Oh, diberi komentar. Oke. Sekarang yang ke 5. Uraikan pengaruh keunggulan ekonomi dalam bidang pendidikan. Jawabannya, setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Ada yang punya jawaban lain di bidang? Oke, gimana? Freeport memenuhi kebutuhan tenaga kerja orang lulusan baru dari perguruan tinggi berprestasi baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki potensi dan berkualifikasi. Ya, itu adalah jawaban yang lebih mendekati. Ya, benar ya. Apa jawabannya? Memudahkan masyarakat dalam memudahkan masyarakat dalam melakukan sesuatu. Ya. Oke, gimana jawabannya? Betul salah? Kurang tepat ya. Oke, sekarang nomor 2. Belum dapat poin berarti. Ayo. Yang mana, Bu? Di ini, di reso. Oke, spin lagi. Makan. Nah, ini pertanyaan tidak ada kaitannya, tapi jawab aja. Apa mata pelajaran yang paling kalian sukai? IPS, Bu. Sebutkan pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia. Apa saja tadi? Ayo, waktunya berjalan. 1, keunggulan. 2, batik. 3, Batik, terus minyak tambah ya. Freeport. Oke, bergerak ke kelompok 1. Oke, kelompok 1. Kebutuhan penduduk. Kelompok 3. Oke, silakan duduk kelompok 2. Nah, ini Anda ingin menjadi ahli dalam bidang apa? Belum. Kamu ingin menjadi ahli di bidang apa? Oke, Tabdullah ingin menjadi pemborong untuk pembangunan jalan. Asia. Kamu ingin menjadi ahli di bidang apa? Di bidang UPS, katanya di bidang sosial. Anda bisa menyimpulkan apa yang kalian sudah pelajari hari ini? Apa kesimpulannya? Ya? Siapa yang bisa? Kalimat pendek saja. Apa sih? Coba. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia sangat bermanfaat untuk kehidupan masyarakat di Indonesia. Baik, kita beri aplaus.
Novi minta kalian menuliskan ini sekitar yang belum dipahami apa upayanya bagaimana untuk mengatasi, silakan. 2 menit ya. Wakili perasaan kalian setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir. Baik, sebelum berakhir, silakan dipimpin berdoa dulu. Jangan lupa untuk minggu depan kalian ulangan tengah semester ya, sampai dengan materi ini. Doa dipimpin oleh siapa, Fitri? Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Novita Risyanti, SIMPD, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan ini saya akan merefleksi kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Adapun pembelajaran yang dilakukan adalah untuk materi IPS kelas 9 semester 2. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menjelaskan pusat-pusat keunggulan ekonomi, mampu memberi contoh pusat-pusat keunggulan ekonomi dan juga menganalisis pengaruh keunggulan ekonomi bagi masyarakat. Pada kegiatan pembelajaran ini, pembelajaran berdiferensiasinya sudah nampak, yaitu dengan menggunakan strategi diferensiasi proses. Ini terlihat dari kegiatan pendahuluan. Di sana guru sudah memberikan kertas yang berisi pertanyaan materi yang harus dijawab, kemudian juga menuliskan apa yang sudah mereka baca. Jawaban siswa ini akan menentukan mereka dalam pengerjaan soal. Jadi siswa yang sudah mahir ini nanti mereka akan mengerjakan soal menganalisa permasalahan yang terkait dengan pusat-pusat keunggulan ekonomi. Kemudian siswa yang sudah memahami tetapi belum mahir untuk menganalisa, maka mereka akan mengerjakan soal-soal berupa pertanyaan. Kemudian siswa yang sama sekali belum memahami ini akan mengerjakan soal dengan didampingi oleh guru menggunakan sistem scaffolding, di mana pendampingan mulai dari awal, namun sedikit demi sedikit akan diberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa lebih mandiri dalam mengerjakan soal. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosional ini juga sudah nampak di kegiatan pendahuluan, yaitu dengan guru meminta siswa memimpin doa. Kemudian yang kedua, guru meminta siswa untuk memilih dan menempelkan stiker emoji sesuai dengan perasaan yang mereka rasakan pada hari itu di awal kegiatan pembelajaran. Kemudian siswa juga diminta untuk memejamkan mata, mendengarkan lagu Indonesia Pusaka, dan kemudian menuliskan perasaan mereka setelah mereka mendengarkan lagu tersebut. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosional yang lainnya, yaitu untuk kolaborasi, ini siswa sudah bekerja secara berkelompok. Kemudian mereka memilih ketua kelompok berdasarkan hasil pemilihan masing-masing anggota. Kemudian siswa juga menentukan siapa yang akan maju untuk presentasi. Di kegiatan akhir, siswa diberikan soal dengan menggunakan metode game. Dengan game itu mereka dilatih
pembelajaran sosial emosional ini adalah bahwa estimasi waktu ini harus dilakukan lebih baik lagi oleh guru agar kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan tujuan bisa tercapai. Kemudian guru juga tetap harus meminta siswa membaca materi pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah pembelajaran lebih sering menggunakan pembelajaran berbasis masalah maupun pembelajaran berbasis proyek untuk bisa menggali kreativitas dan berpikir kritis. Dan pembelajaran ini tetap guru tidak bosan-bosannya untuk bisa memotivasi siswa agar mereka belajar dengan baik, tetap semangat, dan mereka belajar dengan nyaman dan bahagia. Baik, itu saja hasil refleksi dari kegiatan pembelajaran ini. Terima kasih.